Ada gitaris Slash, Jimi Hendrix, kalau The Beatles, Michael Jackson. Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan membahas sebuah apa ya namanya? Sebuah permasalahan, bukan permasalahan kali ya, sebuah diskusi yang duluan mana sih teori atau praktek, terutama di dalam belajar musik atau juga terkhususnya di channel ini belajar gitar. Dan jangan lupa pesan Galena di nomor WhatsApp di bawah. Ini yang beta ya. Yang alfanya lagi di karantina. Enggak juga sih. Oke, sebentar. Nah, jadi sebenarnya teori itu penting nggak sih kalau kita belajar musik? Atau misalkan ya udah langsung praktek aja, ngapain teori. Nah, sebelum kita melihat apa itu praktek, apa itu penting nggak sih teori, Kateo mencari dulu beberapa artikel yang Kateo rangkumkan. Jadi teori itu sebenarnya apa sih? Nah, teori itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan atau model atau kerangka yang menjelaskan sebuah peristiwa gitu ya. Nah, itu bukan rumus ya. Itu pengertian pertama. Ada lagi pengertian yang lain, yaitu teori itu dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi. Itu juga. Dan pengertian yang lain juga, teori itu merupakan sebuah hipotesis, yaitu sebuah perkiraan gitu ya, yang telah terbukti kebenarannya. Jadi ada anggapan gitu, oh ternyata ini misalkan kalau ada anggapan kalau cowok itu pasti punya jakun, itu kan teori. Itu kan hipotesis. Nah, ternyata dibuktikan benar, semua pria ternyata memiliki jakun. Misalkan seperti itu ya. Memang ada juga beberapa kasus yang pria itu nggak punya jakun. Ya udah, jadi jangan bahas jakun. Jadi sebenarnya teori itu pengertiannya itu. Nah, kalau di dalam musik berarti kan ada sekumpulan beberapa fakta yang ternyata ada anggapan dasarnya. Oh, ternyata ini benar, itu betul gitu. Dan juga ada beberapa rumusan yang bisa dibuktikan dan itu benar adanya. Nah, itu juga teori musik. Misalkan kalau kita menekan senar 2 fret 1, nah itu kalau nadanya itu pasti C. Itu kan ada anggapannya, ada rumusannya. Nah, teorinya gimana? Nah, teorinya lebih kompleks lagi. Nah, jadi itu yang digunakan di dalam musik. Ada teori not balok lah, teori not lah, teori chord lah, teori ritme lah, banyak sekali teori di dalam musik. Nah, sedangkan kalau di praktek, apakah benar kalau kita belajar alat musik itu tidak harus menggunakan teori? Bisa aja sih, bisa. Tapi sebenarnya kita juga menggunakan teori itu sedikit. Misalkan kita menggunakan chord, itu kan juga teori ya sebenarnya. Kita chord, kita lihat, oh ternyata bentuk chord C itu seperti ini. Oh, misalkan jalur melodi dari mi fa sol la si do seperti ini. Nah, jadi itu juga menggunakan sedikit daripada teori. Namun, pada video kali ini kita tidak akan membahas teori praktek gitu. Tapi kita akan membahas penting nggak sih belajar teori pada saat kita bermain alat musik. Penting nggak sih menurut kalian? Silahkan komentar di bawah, menurut kalian penting nggak belajar teori atau udahlah nggak usah belajar teori, toh banyak contohnya. Nah, Kateo pertama akan mengungkapkan terlebih dahulu banyak sekali gitaris-gitaris dan juga pemusik-pemusik yang sebenarnya tidak tahu teori tapi jago banget main gitarnya. Ada yang tahu siapa? Yang pertama, ada gitaris Slash. Kebayang jagonya seperti apa? Tapi dia nggak bisa teori loh. Terus Jimi Hendrix, kalau kalian tahu juga. Luar biasa kan? Nah, banyak juga band-band lain sebenarnya yang tidak tahu teori tetapi menghasilkan musik yang berkualitas seperti misalkan The Beatles, Michael Jackson. Fakta-fakta unik kan? Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu teori tetapi bisa menghasilkan musik yang sangat berkualitas dan juga enak didengar. Lalu apa pentingnya teori? Mending gak usah belajar teori, kita lihat aja tuh contohnya kayak tadi Michael Jackson, Jimi Hendrix, Slash. Mereka nggak tahu not balok, mereka juga ya kalau ditanya chord juga mungkin tahu ya. Cuman kalau dikasih teori-teori yang begitu banyaknya dari teori musik, mungkin mereka juga akan bingung. Sama juga kayak The Beatles yang chordnya aneh-aneh gitu, tapi sebenarnya mereka juga nggak tahu teori musik yang sebenarnya. Jadi kembali lagi pertanyaannya adalah penting nggak sih kita belajar teori
dari yang tadi contoh-contohnya. Nah, yang katanya mau ungkapkan di sini adalah pada saat kalian belajar teori, misalkan contohnya adalah not angka, kita bisa tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 1 titik di atas, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau misalkan kalian bisa melihat not huruf C, D, E, F, G, A, B. Terus misalkan ada tahu tanda pagar, itu crash artinya naik setengah, mol itu turun setengah. Lalu misalkan kalian setelah dari tangga nada, kalian beralih lagi ke misalkan bentuk daripada chord, ya nada-nada pembentuk chord. Misalkan C, nada pembentuknya apa? C, E, G. Kalau C7 nada pembentuknya apa? C, E, G, bemol, ya. Kalau C mayor 7, nada pembentuknya apa? C, E, G, B. Jadi apa gunanya kita mengetahui itu dan yang teori-teori yang lainnya? Nah, seperti yang katanya sudah dikatakan di awal, teori itu sebenarnya yang membuktikan bahwa kalau itu adalah benar adanya. Jadi, teori itu memudahkan kita untuk belajar alat musik, terkhususnya di gitar. Jadi kita istilahnya ada trial and error ya. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya mencoba-coba, oh ini bener nggak ya, ini salah ya. Misalkan kita mencoba chord yang aneh seperti ini. Nah, misalkan kita contohkan, aduh agak munduran sedikit. Nah, misalkan ini chord F, terus misalkan saya mau chordnya katanya ubah jadi seperti ini. Wah, ternyata enak ya. Nah, kita nggak perlu coba-coba utak-atik, oh lepas satu, lepas kelingking, lepas manis, di sininya dibeginiin lagi, nggak perlu. Karena apa? Kita sudah tahu teorinya. Jadi kita bisa mempercepat proses belajar kita daripada yang hanya sekedar praktek. Nah, ini KTO sendiri rasakan pada saat awal-awal dulu itu. Awal-awal dulu itu KTO tidak belajar pakai buku, yang artinya cuma lihat chord gitu ya. Oh coba C, D, E, G. Tapi setelah mendapatkan buku yang mungkin sekarang sudah tidak populer lagi, setelah mendapatkan buku, belajar dari sana, luar biasa progresnya. Jadi, lupa di silent ya. Sebentar. Nah, jadi pada saat kalian belajar teori, itu mempercepat proses belajar kalian. Jadi kalian lebih tahu banyak, lebih tahu segala macamnya itu lebih cepat. Nggak perlu lagi coba, salah, coba, salah, coba, salah, coba, salah, coba, salah. Gitarnya hilang, tadi baterai kameranya habis. Kalian nggak perlu lagi coba, salah, coba, salah, coba, salah. Jadi kalian bisa mencoba dan langsung benar. Karena apa? Ada teorinya. Jadi penting gak sih teori? Sebenarnya KTO ingin mengungkapkan penting dan gak penting. Kalau misalnya kalian berbakat sekali di dalam pendengaran kalian, sama seperti orang-orang yang tadi sudah KTO sebutkan, why not? Kalian langsung aja misalkan coba alat musik, oh ternyata langsung bisa menemukan chord yang ke-17. Entah apa itu namanya. Atau misalkan, wah kalian langsung bisa mendengar dari lagu, langsung bisa menemukan nadanya. Silakan. Jadi sebenarnya teori itu membantu kita yang seperti KTO ini, yang kalau misalkan nggak dilihat teorinya itu, kayaknya menemukannya lama sekali. Jadi sebenarnya kalau kalian sama seperti KTO ini, belajarlah teori sedikit ya, sedikit yang kalian butuhkan di dalam misalkan dunia musik atau terkhususnya di dalam dunia pergitaran. Contohnya KTO itu mulai menelaah teori musik semenjak kira-kira 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, itu menelaah tentang chord mayor 7, mayor 9, 7, 9, 11, 13, diminished, augmented, suspended, dan ya puji Tuhan ya, sangat-sangat membantu KTO untuk mengembangkan permainan gitar KTO. Nah, yang sedang dilatih sekarang saat ini itu adalah teknik tapping gitu ya. Sekarang KTO lagi latih. Berdasarkan tadi teori-teori yang KTO baca, yang KTO lihat. Nah, kalian juga bisa melihat teori-teori tidak hanya dalam bentuk tulisan sebenarnya. Ya carilah saja di manapun, di YouTube ke, di mana ke, di website mana yang membuat kalian semakin paham tentang musik. Dan jangan lupa setelah kalian paham teorinya, dipraktekkan. Jadi teori tanpa praktek sama aja bohong. Kalau praktek tanpa teori masih bisa. Kalau teori tanpa praktek sama aja bohong.
Jadi mending kalian belajar teorinya, lalu dipraktekkan. Kalau mau langsung praktek, tadi konsekuensinya trial and error. Coba lagi, mungkin 100 kali baru benar. Sedangkan kalau kita tahu teorinya, 1 kali coba langsung benar. Mau pilih yang mana? Silahkan kalian tentukan sendiri. Nah, jadi silahkan komentar di bawah. Penting gak sih, sekali lagi akan tanya, penting gak sih kalian belajar teori musik? Atau nggak penting, kenapa? Silahkan sebutkan di bawah. Oh, kalau penting juga, kenapa? Sebutkan di bawah. Nah, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah, kita mau bahas apa lagi ya tentang permusikan atau tentang pergitaran. Tinggal kalian komentar saja di bawah, mau request bahasan apa. Dan di sini katanya bukan sebagai pakarnya, tetapi sharing aja ya, kita sharing. Mau tulis komentar di bawah, oh katanya menurut saya katanya itu salah, silakan. Nggak apa-apa, ini bukan saya guru gitu ya, mengajar gitu, tapi kita sharing ilmu aja. Oke, dan begitu saja video kita kali ini. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.